nanti pada hari kiamat, ya, berupa ridha Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang selalu kita harapkan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena penghuni surga sebagaimana kita ketahui, mereka masuk surga bukan semata-mata karena amalan yang dilakukan, ya, melainkan murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memasukkan hambanya ke dalam surga. Karena kalau surga dibalas dengan amalan itu sangat tidak pantas. Ya, surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi, kemudian dibalas atau dibayar dengan amalan kita yang sangat rendah, yang sangat penuh dengan kekurangan, ya, yang sangat pendek. Kita beramal dari usia misalkan balik, kemudian akhir hidup kita sampai usia 60 atau 65 tahun, itu waktu yang sangat pendek. Kemudian dibalas dengan surga, maka sangat tidak sebanding. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan bahwasanya seseorang masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara atau sebab terbesar kita mendapatkan rahmat dari Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui kitabnya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang lain kata Rasulullah, wa haffathumul malaikah. Ya, kaum tersebut diliputi, ya, dinaungi oleh para malaikat. Dalam sebagian riwayat, para malaikat meletakkan sayap mereka. Dan ini harus kita yakini. Karena itu kabar dari Rasulullah SAW bahwasanya para malaikat memiliki sayap. Ya, malaikat berjasad, punya fisik. Dan di antara tugas mereka, di antara tugas para malaikat menaungi, mencari majelis ilmu. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut, membanggakan kaum tersebut, ya, orang-orang yang bermajelis ilmu di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala banggakan kaum tersebut, jamaah yang menuntut ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu dari sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan majelis ilmu. Ya, tentang keutamaan majelis ilmu. Kemudian terkait ilmu, kita juga mengetahui bahwasanya ilmu kita, ilmu yang terdapat dalam agama Islam itu sangat luas. Ya, sangat luas. Yang tidak bisa kita pelajari hanya sekedar duduk satu kali, satu hari, satu bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun atau seterusnya, melainkan perlu istiqomah, perlu bersabar lama dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu para ulama, di antara mereka ada yang duduk bersabar puluhan tahun, ada yang sabar duduk di satu masjid untuk berguru 20 tahun. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan di antara nasihat beliau, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kata beliau, kata Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Berapa? 6. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'unbi'uka an tafsiliha bibayanin.
aku akan jelaskan perinciannya, ya. Aku akan jelaskan perinciannya. Kata beliau, zaka'un wa hirsun wa jitihadun wa bulghatun wa suhbat ustadin wa tulu zaman. Ya, zaka'un, ingat ini ada 6. Ini insyaallah sudah disampaikan ya sama asatid di sini. Kita mengulang. Yang pertama, zaka'un wa hirsun wa jitihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zaman. Pertama, kecerdasan, ketamakan terhadap ilmu. Ketiga, kesungguhan. Keempat, bekal. Kelima, punya ustadz, bersahabat, berguru. Kemudian yang terakhir, wa tulu zaman. Ini 6 hal kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seseorang mendapatkan ilmu. Di antaranya tadi disinggung wa tulu zaman, lamanya zaman ya dalam menuntut ilmu. Karena ilmu ini sebagaimana kita sampaikan tadi apa? Sangat luas. Kalau ilmu ini, ilmu kita hanya sebatas membaca Al-Quran, tentu saja para ulama tidak akan lama duduk ya dalam belajar. Para ulama tidak akan mencukupkan satu guru. Berhubung ilmu ini sangat luas, maka mereka bersabar ya, duduk lama, memakan waktu yang sangat lama untuk belajar ilmu. Kemudian yang kedua, bahwasanya syaitan tidak berhenti ya, tidak cuti, tidak pensiun untuk menggoda kita, menjerumuskan kita agar kita termasuk saudaranya, termasuk temannya nanti di neraka. Ya, oleh karena itu ilmu ini perlu terus diulang sehingga kita tidak melupakan ilmu, tidak melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ilmu yang sangat penting ya adalah tafsir, ilmu tafsir. Di samping ilmu tafsir ada ilmu usul fit tafsir. Ya, landasan-landasan pijakan dalam kita membaca tafsir atau mentafsirkan Al-Quran. Mungkin lebih tepat untuk kita dalam kaidah untuk membaca tafsir. Kalau mentafsirkan kita tidak layak, ya, tidak layak. Dan ilmu ini perlu kita pelajari, perlu kita ketahui agar tujuan dari diturunkannya Al-Quran itu tercapai. Ya, agar tujuan diturunkannya Al-Quran tercapai. Apa tujuannya? Dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Alkitab Al-Quran yang tidak ada keraguan. Kalau dibacanya dzalikal kitabu la raiba. Kalau sampai situ ya. Itulah Alkitab Al-Quran yang tidak ada keraguan. Kalau dilanjut fihi hudan lil muttaqin, padanya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau dibaca dzalikal kitabu la raiba fi, itulah Al-Quran, Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran adalah sebagai hidayah, petunjuk ya bagi seluruh manusia, ya manusia dan jin. Allah berikan kaidah-kaidah
rambu-rambu agar kita tidak tersesat, ya, ketika menghadapi atau ketika hidup di dunia dan juga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kitab Al-Qur'an sebagai panduan hidup agar hati kita tenang, tentram, ya, selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, ya, selamat dari berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir. Agar tujuan tersebut tercapai, maka kita perlu mengkaji, membahas. Di antaranya yang dinamakan ilmu at-tafsir. Dan di sini saya ada 2 kitab, ya, 2 buku. Yang pertama Ushul fi Tafsir, yang kedua tafsirnya itu sendiri. Insyaallah pertemuan kali ini kita baca sebagian dari 2 kitab tersebut. Jadi waktunya dibagi 2, ya. Waktu, ya, sesi pertama untuk Ushul fi Tafsir, waktu yang kedua untuk tafsirnya. Kenapa kita baca Ushul fi Tafsir? Agar, ya, supaya kita tidak terjatuh atau tidak termakan dengan tafsir-tafsir yang keliru, ya, karena kaidah dalam mentafsirkan Al-Quran, ya, itu memiliki landasan-landasan, pijakan-pijakan yang harus kita ketahui. Karena Al-Quran merupakan kalamullah, Allah sendiri yang mengetahui maksud dan tujuan dari diturunkannya Al-Quran, ya, ayat per ayat, bahkan huruf per huruf dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu kita perlu mengkaji bagaimana seharusnya kita mengetahui tafsir yang benar yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan, ya, ilmu tersebut oleh para ulama. Ya rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu Al-Quran ini, ya, sebutannya namanya Al-Quran. Al-Quran kalau dalam akar kata bahasa Arab itu dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan atau Quran, Qur'anan, ya, artinya membaca. Jadi Quran itu ada 2 makna secara bahasa. Makna yang pertama qara'a, artinya ta'ala, membaca. Dan Quran artinya yang dibaca. Ini makna yang pertama. Artinya apa tadi? Yang dibaca. Yang dibaca. Ini asal muasal dari kata bahasa Arab, yang dibaca. Kemudian makna yang kedua artinya jamaah. Ya. Jamaah. Kemudian bentuk masdar jami', artinya yang mengumpulkan. Makna yang kedua apa? Jamaah, mengumpulkan. Artinya mengumpulkan di sini li jam'ihi al-akhbar wal ahkam. Karena Al-Qur'an mengumpulkan kabar-kabar, ya, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalamnya, kemudian dan mengumpulkan hukum-hukum. Jadi di dalam Al-Quran terkumpul kabar-kabar dan juga hukum. Ini makna secara bahasa. Bisa apa tadi yang pertama? Yang dibaca. Atau yang kedua apa? Yang mengumpulkan kabar-kabar dan hukum. Adapun menurut syariat, Al-Quran ini kalamullah ta'ala al-munazzal ala rasulih wa khatimi anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-makhtumu bi suratin Nas. Al-Quran menurut syariat adalah firman Allah Ta'ala. Ini
perlu kita yakini. Kalamullah, Al-Quran itu apa? Kalamullah, firman Allah Ta'ala, bukan sabda atau perkataan-perkataan manusia, tapi langsung firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasulnya, ya, Rasul sebagai penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat apa? An-Nas. Ini Al-Qur'an menurut syariat, secara syariat. Kalamullah al-munazzal ala rasulih wa khatimi anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-maktumu bi suratin Nas. Kalamullah yang diturunkan kepada rasulnya, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami, ya, menurunkan kepada engkau Al-Qur'an ini secara berangsur. Ya. Allah turunkan Al-Qur'an yang sudah sempurna, kemudian Allah turunkan secara berangsur, berdasarkan hikmah, ya, kondisi, keadaan, kejadian-kejadian yang ada, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an secara berangsur, tidak sekaligus. Kemudian dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan bentuk Qur'anan Arabiyyan, ya, dengan bahasa Arab agar kalian memikirkannya, agar kalian bisa paham. Kemudian di antara bentuk keagungan Al-Qur'an, menunjukkan Al-Qur'an merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dari perubahan-perubahan, ya, dari perubahan, dari tambahan. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan az-dzikra, az-dzikra di sini adalah Al-Qur'an, dan kami yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Coba kita perhatikan dalam kalimat ini dengan beberapa penekanan, ya, inna, kemudian setelahnya wa inna lahafizun, sungguh, pasti, ya, kami akan menjaga Al-Qur'an tersebut, menjaga dari perubahan-perubahan. Oleh karena itu dari awal diturunkannya Al-Qur'an sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, Al-Qur'an tidak akan berubah sedikit pun, ya, tidak akan berubah satu huruf pun. Baik. Lalu bagaimana di sana ada perbedaan bacaan? Ya, ada perbedaan bacaan. Yang paling gampang harokat. Wadduha. Ini ada yang baca wadduha. Karena itu beda. Walaupun beda, itu mutawatir, diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bagian dari bahasa Arab yang tidak merubah makna, ya, tidak merubah makna, dan itu diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam qiraah Al-Qur'an yang ada. Itu bukan bagian merubah, tapi memang sudah diikrarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya itu bagian dari pada bacaan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran ini, ya, dari perubahan-perubahan agar keasliannya tetap terjaga. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah wahyu terbesar, ya, yang
atau mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Baik, itu sekilas terkait muqaddimah dalam kita memahami atau melihat tafsir Al-Qur'an. Kemudian kita akan baca di sini tafsir ringkas dari surat Al-Fatihah. Maksud dari tafsir surat Al-Fatihah ya adalah tahqiqul ubudiyatil khalisati lillahi ta'ala. Jadi maksud atau intisari dari surat Al-Fatihah adalah perealisasian perwujudan ibadah murni hanya untuk Allah Ta'ala. Ini harus kita pahami ya, jangan sampai kita baca surat Al-Fatihah berulang kali tidak paham maksudnya kemana ya. Harus kita pahami bahwasanya maksud dari surat Al-Fatihah ini adalah perealisasian perwujudan ya ubudiyah ibadah murni hanya untuk Allah Ta'ala. Dan surat ini dinamakan surat Al-Fatihah ya liftitahi kitabillah biha, karena Al-Qur'an dibuka dengan surat Al-Fatihah ya. Dinamakan surat Al-Fatihah karena Al-Qur'an dibuka ya dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya kan secara bahasa yang membuka, pembuka ya. Dan juga waktu sama Ummul Quran. Al-Fatihah ini dinamakan juga Ummul Quran, induk Al-Quran. Lishtimaliha ala mawdu'atihi, karena Al-Fatihah ya mencakup pembahasan-pembahasan di dalam yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi semua pembahasan yang ada di dalam Al-Quran itu diringkas dalam surat Al-Fatihah ya. Semua pembahasan yang terdapat di dalam Al-Quran diringkas, dirangkum dalam surat Al-Fatihah. Di mana pembahasan Al-Quran ya secara umum, secara global harus kita ketahui min tauhidillah. Pembahasan Al-Quran di antaranya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini inti ya dari pembahasan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ibadatin, di dalam Al-Qur'an juga pembahasannya adalah ibadah, terkait ibadah, tata cara ibadah ya. Kemudian lebih dirinci lagi oleh hadis oleh Rasulullah SAW. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu ya, dan lain daripada selain daripada itu. Jadi Al-Fatihah tadi disampaikan apa? Rangkuman dari isi Al-Quran. Wa hiya 'adhamu suratin fil Quran. Al-Fatihah ini surat yang paling agung. Al-Fatihah surat yang paling agung. Ya, jika kita membaca makna kemudian tafsir yang dijelaskan para ulama itu sangat luar biasa, sangat mendalam kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Oleh karena itu para ulama menjelaskan Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung di antara surat-surat yang lain. Wahya sab'ul mathani, dan juga ini Al-Fatihah dinamakan sab'ul mathani. Sab'ul mathani itu di antara
terjemah atau penjelasan para ulama artinya 7 yang berulang. Masani 7 yang berulang, yang diulang-ulang. Maksudnya diulang ketika apa? Salat. Ya. Ada juga yang menyatakan masani di sini artinya karena seorang hamba menyanjung yusni, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan sanjungan, pujian. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, ya. Itu sanjungan, pujian. Jadi masani di sini artinya sebagian ulama menjelaskan artinya sanjungan. Seorang hamba memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah. Baik. Kemudian ada juga yang mengatakan sab'un masani di sini artinya istisna. Jadi hanya umat Islam yang diberikan apa? Surat ini. Hanya umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan keutamaan atau surat Al-Fatihah ini. Umat-umat yang lain tidak diberikan. Ya. Baik, itu yang dimaksud sab'ul masani. Dan surat ini tentu saja diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah abda'u qira'atal Quran. Maksudnya di sini adalah saya menyebut nama Allah memulai membaca Al-Quran. Musta'inan bihi ta'ala mutabarikan bi dzikri ismihi. Dalam keadaan apa? Meminta pertolongan kepada Allah. Ya, mencari berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, harus dihadirkan, harus kita hadirkan. Kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghadiri salat berjamaah, menghadiri majelis ilmu, itu semata-mata taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus kita hadirkan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian dalam rangka mencari keberkahan, ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim agar aktivitas kita berkah, ya, usaha kita berkah, sehingga usaha kita ya mencukupi, usaha kita tidak sia-sia, usaha kita terus mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini mengandung terdapat padanya 3 nama Allah Al-Husna. 3 nama Allah. Kira-kira boleh nggak pakai kira-kira dulu? Yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat 3 nama Al-Husna, nama Allah Al-Husna. Yang pertama, tawadhu ini kayaknya. Jangan tawadhu. Karena tanya ini. Yang pertama apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Yang paling tinggi yaitu yang pertama Allah. Nama Allah Al-Husna. Ya. Yang kedua apa? Ar-Rahim. Yang ketiga yang pertama Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim terdapat 3 Asmaul Husna. Asmaullah Al-Husna. Wahya Allah. Yang pertama Allah, dan Allah ini artinya Allah itu kalau dari akar kata bahasa Arab dari aliha ya'lahu ilahun. Alihatan ilahun. Ilahun. La ilaha. Pada kata la ilaha. Ilaha itu
ilahun. Kenapa jadi Allah ditambah al? Al apa? Qamariyah apa Syamsiyah? Kebayang ya? Ilahun tambah al. Al ilahu. Ya, ilahun kalau masuk al jadi tidak tanwin. Jadi ma'rifah ya. Ini murjah ini yang sudah belajar. Ilahun masuk al jadi al ilahu. Kalau baitun masuk al jadi al baitu, bukan al baitun. Tanwinnya hilang karena ada al. Al baitun al baitu, masjidun al masjidu. Ya. Ilahun jadi al ilahu. Kenapa jadi Allah? Al ilahu. Hamzah kasroh dibuang. Ini sering dalam kaidah bahasa Arab ada beberapa huruf yang dibuang. Ya. Secara ucapan atau secara tulisan. Al ilahu menjadi apa? Al ilahu. Jadi Allah. Ya. Agak bingung nih, nggak ada papan tulis ya. Ilahu al ilahu. Jadi al i-nya dibuang. Allah. Nyambung ini nyambung? Nyambung gak nih? Al ilahu. I-nya dibuang. Allah. Kenapa jadi Allah? Ya tafkhim, tebal kan? Allah. Ya, semoga bisa dipahami. Dan artinya al-ma'bud. Al-ma'bud karena kata ilahun itu al-ma'luh, al-ma'bud bihaqqin. Ya. Yang disembah ya dengan hak. Jadi yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedikit lagi. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala wa la yusamma bihi ghairu subhanahu wa ta'ala. Dan nama Allah ini nama yang paling khusus ya. Nama yang paling khusus. Nama yang paling khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak dinamai selain Allah dengan nama ini. Ya. Atau dengan kata lain tidak boleh selain Allah dinamakan Allah. Kalau nama-nama lain sebagai nama boleh. Ya. Boleh. Tapi Allah tidak boleh dinamai dengannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagian dari tafsir ringkas atau ya, tafsir ringkas dari surat Al-Fatihah. Kita baru masuk pada pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Masih di kata Allah, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diingat tadi maksud dari tujuan surat Al-Fatihah adalah al-ubud, tahqiqul ubudiyah al-khalisah lillahi ta'ala. Perealisasian ibadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, mohon maaf apabila ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.